Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini aku dan keluarga lagi belanja bulanan di Borma. Kalau teman-teman suka belanja bulanannya di mana nih? Sebenarnya belanja bulanan aku biasanya sih di orang-orang terdekat dulu ya. Dan kebetulan orang tua saya buka warung, jadi biasanya saya belanja di orang tua dulu. Seperti minyak, kemudian kecap bango, gula, terus ada sabun cair, ada juga sabun cuci piring, dan beberapa yang lainnya juga. Untuk stok frozen food, aku belinya di teman, jadi tinggal diantar aja di rumah. Nah, untuk beberapa kebutuhan bulanan aku dan keluarga, aku usahakan untuk beli di orang-orang terdekat dulu, seperti keluarga, kemudian teman, tetangga, dan lain-lain. Walaupun terkadang harganya lebih mahal ya, 1.000 apa 2.000 kalau kita belanja di orang-orang terdekat, akan tetapi mudah-mudahan kita selalu dilancarkan untuk selalu ada rizkinya ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menopang dan mengembangkan bisnis-bisnis orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini aku lagi lihat perabotan dapur dan memang kalau misalnya sedang belanja bulanan, gak tahu ya, biasanya peralatan dapur itu selalu aja ada yang manggil-manggil. Ya minimalnya kita cuci mata ataupun beli salah satu yang memang harganya bisa kita jangkau. Lihat, mana lihat? Lihat. Maaf ya. Lanjut lagi ke cerita belanja bulanan. Nah, mengenai orang-orang di sekitar kita yang berjualan dan memang harganya lebih mahal daripada supermarket dan lain-lain, menurut aku wajar sih. Soalnya kan mereka pasti berjualan untuk dapat untung ya. Dan tentunya cara berbelanja mereka itu akan berbeda dengan cara berbelanja supermarket. Kenapa? Mereka pasti memiliki modal yang lebih sedikit sehingga harga dari grosirnya itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan supermarket yang memang sekali belanjanya tuh banyak. Jadi tentunya mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang belanjanya lebih sedikit. Jadi nggak apa-apa ya kalau menurut aku kita belanja di orang-orang sekitar kita dan harganya lebih mahal karena mereka harus dapat untung. Dan menurutku juga rizki itu tidak hanya dapat dinilai dari hitungan matematis. Misalnya ketika kita banyak menabung, kemudian mengirit pengeluaran, ternyata uang yang kita miliki juga tetap segitu-segitu juga ya. Nah, tapi kalaupun misalnya kita bersedekah, berinfak, kemudian menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, contohnya adalah membeli teman-teman kita yang berjualan dan ternyata semakin melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengeluaran itu menurutku jangan terlalu ngirit, tapi jangan juga terlalu boros. Ya sesuai dengan kebutuhan saja dan tentunya jangan memaksakan sesuatu yang memang belum waktunya kita beli gitu. Misalnya ketika kita melihat gaya hidup orang lain, terus kemudian kita ingin sampai pinjam sana pinjam sini, itu kalau bisa jangan ya, dihindari. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dan memang kebutuhan kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke belanjaan aku. Di sini aku lagi nyari alat-alat tulis. Ini biasa anak-anak itu pasti ikut pilih-pilih ya. Kalau kita ikut pilih-pilih sesuatu, anak-anak pasti ikut riweuh untuk milih sesuatu juga.
Dan sekarang aku lagi cari binder. Ini binder mau dipakai untuk buku keuangan. Jadi di sini aku mau belajar untuk menulis setiap pengeluaran yang aku lakukan gitu. Kemudian mencatat juga tabungan-tabungan yang aku simpan di rumah. Selama ini sih aku pengeluaran nggak terlalu mencatat ya. Terus kemudian tabungan juga tinggal masuk-masukin aja gitu, nggak dicatat. Tapi melihat beberapa postingan dari selebgram, ternyata sepertinya asik ya dan lebih rapi kalau misalnya kita mencatatnya. Dan alat tempur mereka biasanya binder, kemudian ada zipper locknya juga. Jadi aku mau pakai itu supaya lebih menarik dan terinspirasi dari mereka. Nah, ini aku lagi pilih-pilih binder. Biasa ya kalau ibu-ibu itu pilihnya yang harganya miring tapi lucu. Harga binder di sini sih bervariasi ya, dimulai dari ada yang harganya 18.000 sampai dengan harganya 50 ribuan ke atas itu ada di sini. Nah, aku ambil yang hijau ini, lucu, harganya 23.500. Dede buat apa itu, emang? Boleh, Bu. Enggak buat apa? Lipat-lipat. Lipet-lipet. Abi mau pop. Sekarang kita lanjut untuk membeli beberapa peralatan tulis lainnya. Di sini saya ambil isi bindernya ya, harganya 15.000. Kemudian ada sampul buku dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan membeli sabun cuci baju dan juga cuci piring. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, biasanya saya membeli beberapa peralatan kebutuhan dari rumah tangga ini di warung orang tua saya. Akan tetapi ternyata kemarin itu banyak yang kosong karena bapak saya ini sedang sakit. Beliau terkena saraf kejepit. Jadi mohon doanya ya buat teman-teman semua, semoga bapak saya segera sehat, jadi bisa beraktivitas seperti normal. Akhirnya belanja bulanan saya di sini di Borma ini banyak karena hampir semuanya harus dibeli di sini. Nah, sekarang saya beli Sunlight ini untuk mama mertua. Kemudian kalau saya biasanya pakainya Mama Lemon. Dan saya beli 2, satunya lagi untuk mama. Kemudian sekarang kita cari sabun cuci baju. Di sini sabun cuci baju saya nggak terlalu fanatik dengan satu merek. Jadi biasanya saya pilih nih yang harganya lagi promo, yang lagi murah, ya udah dipakai aja itu. Nah, biasanya selain mempertimbangkan harga juga harus mempertimbangkan isinya ya. Jadi bener gak sih barang yang kita beli ini murah gitu? Kenapa? Karena bisa saja harganya murah, taunya memang isinya lebih sedikit. Jadi aku suka mempertimbangkan harga dan juga isinya. Kalau teman-teman seribet itu gak sih belanja? Atau cuman saya aja yang kayak gini ya? 66.000 yang isi berapa? Mau tahu ya? Hah? Coba lah. Kemudian aku beli juga Soklin yang isinya 2 liter, ini 2 biji. Seperti biasa, yang satu untuk mama dan yang satu lagi untuk mama mertua. Jadi untuk belanja bulanan ini saya budgetkan juga untuk membelanjakan kebutuhan orang tua, baik orang tua saya maupun orang tua dari suami. Kenapa membelanjakan kebutuhan orang tua? Ya minimalnya kita bisa membelikan sabun, gula, minyak, dan lain-lain. Kalaupun misalnya yang lainnya kita belum bisa belikan. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak kebutuhan-kebutuhan orang tua yang memang bisa kita tanggung. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman juga bisa senantiasa membahagiakan orang tuanya, memenuhi segala macam kebutuhan dari orang tua. Amin ya robbal alamin.
Nah teman-teman, alhamdulillah di bulan Agustus ini ternyata harga minyak sekarang sudah lebih murah ya. Akhirnya aku ambil minyak Shania 2 liter, harganya 37.500. Aku belinya 4. Seperti biasa, aku butuhnya 2, kemudian 1 buat mama dan 1 buat mama mertua. Yuk kita cari yang lainnya. Sekarang kita lanjut cari pesaosan. Biasanya aku beli sausnya Del Monte, itu yang kemasan besar ya, yang isinya 2 liter ya kalau nggak salah. Tapi ternyata nggak ada, banyak yang kosong. Jadi aku pakainya sekarang belinya Indofood aja. Nah sekarang kita lanjut ke kecap Bango, itu harganya 25.800. Sebenarnya ada varian Bango yang baru ya, kalau nggak salah ini hitam pekat, itu harganya lebih murah, tapi ternyata aku kurang cocok sama rasanya, jadi aku balik lagi ke produk lama yang Bango biasa aja. Jujur kalau mengenai makanan sih memang aku agak fanatik ya dengan produk-produk tertentu. Jadi biasanya kalau misalnya udah cocok dengan satu produk itu rasanya aku agak susah untuk berpaling lagi ke produk berikutnya. Naik lagi ke lantai berikutnya. Di sini aku mau cari makanan. Nah, sekarang aku dan anak-anak juga lagi pilih makanan-makanan kesukaan masing-masing. Dede pilih. Pilih Dede. Ini, pilih satu dibuang, satu disimpan. Dede ini nggak usah. Berapa? Tadi kan udah cimol ya. Nggak mau Itu mah naon sih, minuman naon? Ayo cepet dipilih mau yang Pilih. mana? Mau yang Itu berarti nggak usah, disimpan yang pikinya. mana? Ini nggak jadi. No. Ayo. Satu. Dipilih yang mana? Ayo. Hah? Ini ada minumannya. Nih, mana? Ayo. Berarti jadinya cuma satu. Siapa sih gitu? Berarti ini disimpan ya? Ini itu mah nggak enak yang minuman. Pinter. Ya Dede. Ya, Hebat. hebat Dede. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은